kawan-kawan Kateron Backpacker, semoga kawan-kawan dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, pagi ini saya berada di Puncak Pareang, puncak tertinggi yang berada di Gunung Karamat. Kalau tempo lalu saya pernah mengajak kawan-kawan Kateron Backpacker untuk melihat fakta sejarah peninggalan gedung Belanda dan peninggalan mesin pembangkit air pabrik karet yang berada di Gunung Wangun, tepatnya di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nah, untuk pagi ini saya mau ajak kawan-kawan Kateron Backpacker ke Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ini ya, untuk melihat fakta sejarah yang terlupakan. Kata nenek moyang saya dulu, pernah ada perkebunan teh ya, dan sampai sekarang masih ada peninggalan reruntuhan gedung Belanda. Seperti apa? Tonton terus ya. Sebenarnya ini dulu adalah perkebunan teh milik Belanda. Sayangnya hari ini berkabut. Ini kalau tidak berkabut pemandangannya sangat bagus dan terlihat laut. Baik kawan-kawan Kateron Backpacker, setelah dari Puncak Pareang saya mau menuju Perkampungan Tebar. Jadi Perkampungan Tebar itu merupakan pusat dari pemukiman Belanda. Baik kawan-kawan Kateron Backpacker, sebelum saya ke Kampung Tebar, sekarang saya berada di Kampung Pareang, mau menemui seseorang. Kampung Tebar ini ya. Jadi sekarang saya lagi jalan menuju ke gedung Belanda. Belanda sama nyonya-nyonya Belanda sekitar 100 tahun ke belakang. Ini merupakan kolam renang bekas tuan-tuan sama nyonya-nyonya Belanda berenang di sini. Ini masih utuh tembokan-tembokannya. Bangunan bagian dapur digunakan untuk memasak. Ini kayu-kayunya masih utuh ya teman-teman. Dan ini kayu yang tergeletak, pasti umurnya sudah ratusan tahun. Saya menemukan ini barusan di bawah. Ini sepertinya bekas mangkuk. Dan di sini ada tulisannya. Holland E1 Ophing. Jadi mulai dinding, lantai, ini masih utuh, tidak ada yang berubah. Dan ini
ya teman-teman, teras bagian depan gedung Belanda Tibar ini. Kawan-kawan, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat ruangan dari gedung Belanda ini ya. Walaupun sudah hancur tinggal puing-puing, tapi sebagian masih bisa dilihat. Ini sebagian dindingnya masih utuh ya. Dan ini langit-langitnya masih utuh. Kawan-kawan, ini bagian bangunan yang masih utuh ya. Dan ini rangka kayu-kayunya juga genting-gentingnya masih utuh. Ini rumah sangat luas sekali dan sangat besar sekali kalau dilihat dari reruntuhannya. Menemukan ini, sepertinya ini salah satu peninggalan Belanda juga. Ini entah pot bunga atau apa, tapi kayak pot bunga. Ini beda dari kayunya ya. Ini berat sekali, tapi ini kayu. Dan ini benar-benar masih utuh. Ada ini 2 kilo ini beratnya. Padahal ini ukurannya kecil, berarti ini kayunya benar-benar bagus ini. Teman-teman, saya menemukan kamar mandi di sini. Ini kamar mandi di dalam ruangan ya. Ini lebih bagus daripada yang tadi. Saya melihat ruangan-ruangan sisa-sisa reruntuhan. Sekarang saya mau keliling ke belakang bangunan ini ya. Seperti ini ya teman-teman, penampakan bangunan gedung Tibar dari belakang. Pala ini sudah berumur ratusan tahun, dan katanya di bawah pohon pala ini ada kuburan Belanda. Baik kawan-kawan Kaneron Backpacker, setelah dari belakang gedung Belanda, sekarang saya mau ke halaman gedung Belanda. Jadi ini yang saya lewati sekarang itu adalah tangga-tangga. Sebenarnya ini masih utuh ya, masih kokoh. Sayang, penuh dengan rumput-rumput liar. Yang sedang saya lewati sekarang ini merupakan jalan besar, teras besar gedung Belanda ya. Dan ini pun ada tangga-tangga di sini. Nah ini dia, seperti ini penampakannya. Ini tangga menuju ke ruangan utama. Oke, saya akan jalan lagi. Nah, ini tangga-tangga, betul-betul masih kokoh ini, masih utuh ini. Dan yang di samping ini adalah pagar tangga. Ini tembokannya masih benar-benar utuh. Saya akan jalan lagi. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Jadi tangga itu menuju ke ruangan utama. Seperti ini. Ini juga bagian samping yang berlawanan, ada tangga juga. Ruangan utama ini betul-betul menghadap ke laut. Ini benar-benar pemandangannya indah.
Tapi sayangnya sekarang tertutup dengan semak-semak, jadi tidak terlalu kelihatan. Saya menemukan peta di sini, tinggal separuh lagi petanya. Tibar. Namanya Tibar ya teman-teman petanya, tapi kalau orang sini bilang mah Tebar. Kalau orang Belanda mengatakannya Tibar. Saya menemukan bekas kursi. Sama ini, sepertinya ini juga peninggalan Belanda ya. Ini lebih ke bekas mainan anak, kuda-kudaan kayaknya ini. Jadi seperti inilah puing-puing reruntuhan gedung Belanda yang sebagian masih utuh. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu saya pernah ke sini dan bangunan ini benar-benar masih utuh. Di depannya tuh bersih, ada yang ngerawat, tangga-tangganya juga bersih. Terus si ruangan-ruangan yang di belakang saya juga masih berfungsi, itu dirawat sama penduduk setempat. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu saya kesini lagi, yaitu tepatnya tahun 2017 akhir, bangunan ini sudah hancur seperti ini. Dan saya menanyakan kepada warga, kemana bapak-bapak sama ibu-ibu yang pernah merawat gedung ini, yang pernah menempati gedung ini? Katanya sudah meninggal semua. Itu apa ya, ada rasa kesedihan saya yang mendalam. Selain yang merawatnya sudah meninggal dan gedungnya pun ikut hancur. Jadi teman-teman Kanerawan Backpacker, di sini tuh gedung utama tempat tuan-tuan sama nyonya-nyonya Belanda ya. Jadi ini merupakan perkebunan teh yang sangat luas. Jadi perbatasannya selatan itu adalah Gunung Bekser. Jadi Gunung Bekser itu dulu ada kereta gantung menuju Cisolok untuk mengangkut hasil dari teh ini. Sebelah timur perbatasannya merupakan Sungai Cipanas, sebelah utara perbatasannya merupakan Talaga, dan sebelah barat perbatasannya Sungai Cibaredo. Keliling-keliling, saya mau istirahat dulu sebentar sambil bercerita-cerita ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu tuh saya pernah menginap di sini sekitar 3 kali, pernah camping juga di sini. Ini bener-bener kalau malam tuh cuacanya dingin dan berkabut, kalau pagi bener-bener keren lah tempatnya. Jadi kata nenek moyang saya dulu, setelah Jepang masuk dan menguasai perkebunan ini, semua besi-besi, barang-barang logam itu dibawa sama Jepang, dikumpulkan, dibawa ke negaranya. Katanya sih seperti itu. Setelah itu perkebunan tehnya tuh masih berjalan, dikelola sama masyarakat setempat ya. Tapi sekitar kurang lebih 50 tahun yang lalu perkebunan tehnya mulai bangkrut dan tidak terawat lagi. Nah, ketika saya SD, saya juga pernah ke sini, pernah diajak jalan kaki sama guru ya untuk melihat gedung peninggalan Belanda ini. Sekitar umur saya 10 tahunan, di sini masih ada bekas pohon-pohon tehnya ya, peninggalan teh-tehnya ya. Kalau sekarang sudah tidak ada sama sekali pohon tehnya, hanya yang tinggal bangunan ini yang sudah hancur. Semoga setelah dibuatnya video ini, anak-anak muda terutama di daerah Kecamatan Cisolok ya, mengetahui bahwa di daerah kita itu ada bekas peninggalan Belanda. Yang pertama yaitu gedung bekas peninggalan Belanda yang berada di Desa Wangunsari, yang hanya tinggal ubinnya saja. Dan yang tersisa adalah mesin pembangkit air untuk pabrik karet, itu satu. Dan yang kedua adalah gedung peninggalan Belanda yang berada di Tebar Gunung Karamat ini. Jadi kawan-kawan Kanerawan Backpacker, kata emak saya dulu, di bawah gedung Tebar ini sekitar kurang lebih 100 meter dari sini tuh ada bekas pabrik tehnya ya. Di sana masih ada bedeng-bedeng, tapi sekarang sudah tidak ada dan diganti jadi pemukiman warga. Baik kawan-kawan Kanerawan Backpacker, mungkin ini saja yang saya tahu tentang gedung Tebar peninggalan Belanda. Terima kasih buat yang sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah saum bagi yang menjalankan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.